kabar kalian? Miss harap dalam keadaan sehat dan baik semua pada pagi hari yang indah ini. Masih bersama dengan Miss, bertemu dengan Miss. Oleh sebab itu, kita hari ini belajar agama Kristen bersama dengan Miss. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang indahnya mengampuni. Ya, di sana kita sudah mendengarkan cerita tentang Nelson Mandela yang mau mengampuni sesamanya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan juga cerita tentang Gordon Wilson yang mau mengampuni orang yang sudah membunuh anaknya. Mari kita dengarkan cerita tentang Gordon Wilson sehingga anak-anak nanti bisa menjawab kuis-kuis yang bisa berikan kepada kalian. Nah, seorang pria Irlandia, Gordon Wilson, bersama putrinya yang berusia 28 tahun yang bernama Mary pergi menonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia. Nah, ketika mereka berdiri di samping sebuah dinding batu sembari menantikan kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris melewati mereka, sebuah bom dari teroris meledak di belakang mereka. 6 orang tewas seketika karena ledakan bom itu. Gordon dan putrinya terkubur beberapa meter di bawah tumpukan batu. Nah, Gordon merasa bahu dan lengannya terluka, tetapi dia tidak dapat bergerak. Kemudian, Gordon merasakan ada seseorang menyentuh jari-jarinya. Lalu, ada yang berkata kepadanya, "Ini ayah kan?" bisik Mary. "Betul, Mary," sahut si Gordon Wilson. Nah, berkali-kali Gordon mendengar suara samar orang-orang yang berteriak kesakitan. Kemudian suara yang jauh lebih jelas, yakni teriakan dari si Mary anaknya tadi. Dia meremas tangan putrinya kuat-kuat sambil berkali-kali bertanya, "Apakah Mary baik-baik saja?" Lalu di antara jerit kesakitannya itu, Mary berkali-kali meyakinkan ayahnya bahwa dia baik-baik saja. "Nah, ayah, aku sangat mengasihi ayah," jawab si Mary. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh si Mary, Mary putri dari Gordon Wilson. 4 jam kemudian, setelah mereka akhirnya diselamatkan, Mary meninggal dunia. Putri Gordon Wilson meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami kerusakan parah di otak dan tulang belakangnya. Nah, selanjutnya siang itu seorang wartawan ingin mewawancarai Gordon. Setelah dia menggambarkan apa yang sedang terjadi, wartawan itu bertanya kepada Gordon, "Bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang memasang bom itu?" Jawabannya sangat mengejutkan, jawaban si Gordon. "Saya tidak membenci mereka," sahut si Gordon ini. "Saya tidak dendam kepada mereka." Kata-kata yang sengit tidak akan menghidupkan Mary Wilson kembali. Nah, itulah yang diucapkan oleh Gordon Wilson tadi. "Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni mereka." Sebagian orang menduga bahwa pernyataan itulah yang akhirnya menenangkan kelompok-kelompok militer yang sebelumnya sangat marah terhadap pengeboman itu. Dan hal itu mencegah terjadinya suatu serangan balasan yang berdarah. Pada bulan berikutnya banyak orang bertanya kepada Gordon Wilson bagaimana dia bisa mengampuni orang yang sudah membuat anaknya tersebut meninggal, yaitu Mary. Itulah cerita tentang Gordon Wilson, bagaimana dia mengampuni orang yang sudah membuat anaknya meninggal. Minggu depan kita akan berbicara bagaimana Allah mau mengampuni manusia yang berdosa. Allah tidak memiliki syarat untuk mengampuni manusia, tetapi Allah mau mengampuni manusia karena Allah sangat mengasihi manusia, walaupun Tuhan Yesus sendiri tidak berdosa. Nah, inilah pembelajaran kita mengenai karya pengampunan Allah. Apabila anak-anak Miss kurang jelas dengan penjelasan Miss saat ini, boleh kalian bertanya kepada Miss di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih.
buat kesetiaan anak-anak Miss yang pada hari ini masih setia mendengarkan atau menonton video pembelajaran dari Miss. Nah, disinilah Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya. Ketika Tuhan Yesus disalib dan Dia rela mati di kayu salib, ya, itu karena Allah sangat mengasihi manusia. Oleh sebab itu, kita jangan lagi berbuat dosa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri telah mau merelakan dirinya untuk disalib. Terima kasih buat anak-anak Miss. Saat ini ya, COVID sangat tinggi. Oleh sebab itu, Miss tetap mengingatkan kalian di masa COVID-19 saat ini tetap jaga kesehatan tubuh kalian. Dengan cara apa? Dengan cara mencukupkan vitamin, mencukupkan istirahat. Apabila ada waktu senggang kalian untuk berolahraga, berolahragalah walaupun beberapa menit. Nah, sesering mungkin minum air hangat, dan kita sebagai orang Kristen tetap berdoa kepada Tuhan Yesus agar kita terhindar dari COVID-19 saat ini. Terima kasih buat anak-anak Miss, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa kepada Tuhan Yesus, dan selamat pagi, salam sehat dari Miss. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.